Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alisa Zahra Putri Dira dari absen 6 dan rekan saya Muhammad Ali dari absen 22. Ali Pujirai dari absen 12. Afida di Pendarah Madani dari absen 7. Jika Dipakar Tasari dari absen 9. Itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Nah, kami dari kelas 10-3 akan membuat video menjelaskan tentang apa itu hakikat mencintai Allah dengan 3 cara. Yang pertama, khauf, rojak, dan tawakal kepadanya. Sebelum lanjut ke materi, simak video kita baik-baik ya teman-teman. Dadah. Hakikat mencintai Allah SWT. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah SWT. Cinta kepada Allah SWT atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah SWT dalam hati kita. Cinta seseorang kepada Allah SWT tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat, akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan membiasakan diri berzikir dengan nama dan seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah SWT, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah SWT, dan mengakui nikmat-nikmatnya. Allah SWT telah menetapkan cinta kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Tanda-tanda cinta kepada Allah SWT yakni mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Seorang yang cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah SWT akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan yang murni. Lalu, yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Apapun yang dicintai oleh Allah SWT akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah SWT. Mereka tidak akan memperdulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Cintanya kepada Allah SWT mewujudkan pengorbanan yang mengagumkan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah SWT ada beberapa cara untuk meningkatkannya, yakni sebentar menghadapi hinaan. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah SWT. Dari cahaya ilmu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah SWT. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Eli Puji. Baik, terima kasih atas penyampaian materi sebelumnya. Di sini, saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai hakikat takut kepada Allah SWT, yaitu khauf. Al-khaufu artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Al-husnu adalah rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Ar-rahbu merupakan padanan kata sinonim dari kata al-khaufu. Sedangkan al-khasyatu adalah rasa takut yang diiringi dengan gangguan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Hal ini tertuang dalam Quran surah As-Sajdah juz 32 ayat ke-16. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah SWT dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melainkan dari Allah SWT, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah SWT, takut mendapatkan siksaan di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Tanda-tanda takut kepada Allah SWT menurut Abu Laits As-Samarqandi, seseorang yang takut kepada Allah SWT akan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah SWT. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga pandangan diri dari kemaksiatan. 5. Menjauhi makanan haram. 6. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Materi selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya, Sita Diva.
Baik, terima kasih atas penyampaian materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau roja. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kebalikan dari sifat roja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai orang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 55 sampai 56. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan roja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati seseorang ada penyakit, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya adalah khauf. Sedangkan apabila hati seseorang ada penyakit, merasa putus asa, maka obatnya adalah roja. Jika sifat khauf dan roja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara untuk menumbuhkan sifat roja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kamulah yang syarat dengan ilmu. Di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Sifat roja juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan. Terima kasih atas penyampaian materi sebelumnya. Di sini saya akan materi selanjutnya mengenai hakikat tawakal pada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pasrah kepada Allah. Tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam Quran Ar-Ra'd ayat 13. Tawakal berarti mempermasalahkan menggunakan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Urusan diterima atau ditolaknya amal merupakan hak penuh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas seorang hamba hanya beramal baik-baiknya. Materi selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya, Anissa. Terima kasih atas penyampaian materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat tawakal. Manfaat tawakal. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Tercukupinya semua keperluan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 65 surat ketiga. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang pasti pernah merasakan suatu kegagalan, usaha maksimal sudah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Seseorang yang tawakal dan husnuzon atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan mudah bangkit dari kegagalan dan keterpurukan tersebut. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, akan sabar dan optimis mampu menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Seseorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh setan, sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 16 surah ke-99. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tidak henti. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terus-menerus mengalir tiada henti kepada hamba-hambanya yang ikhlas tanpa mengeluh dan berharap mendapatkan
imbalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42 surah 60 ya. Menghargai usaha seseorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Hati tetap gembira dengan penuh rasa syukur atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ia akan terus-menerus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih impiannya. Usaha yang telah dilakukan tersebut dijadikan patokan atau renungan untuk terus diperbaiki di masa yang datang. Jika hasil usaha sendiri saja dihargai, maka sikap ini akan berimbas kepada sikap menghargai hasil usaha orang lain. Terima kasih. Baik, itu tadi materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.